أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa." Carilah kalian bekal di dunia ini. Carilah sangu di dunia ini. Fa inna khairaz zad, sungguhnya sebaik-baik bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang, berjihad, membawa cahaya Islam sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita telah membahas hadis yang keempat, yang mana dijelaskan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dari awal penciptaan di rahim seorang ibu sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia masuk neraka ataukah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas hadis yang kelima, an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin adalah kunyahnya Aisyah, dan bahkan ini adalah kunyah para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ummul Mukminin, ibunya para kaum mukminin. Jadi ibu-ibu kita ya Aisyah, ya Khadijah, istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di sini Syekh menyebutkan wajami ummahat al-mu'minin ya, yukdina bihadhil kunyah, memakai kunyah ummil mu'minin, baik itu Aisyah, Ummu Salamah, Khadijah dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummatuhu. Ya. Kenapa bisa istri-istrinya para nabi, istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu kita? Ini dalilnya tadi. Dan istri-istrinya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummi Abdillah. Tadi kunyahnya Ummul Mukminin, kemudian Ummi Abdillah. Ini termasuk kunyahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertanyaannya adalah, apakah Aisyah radhiyallahu taala anha punya anak? Kenapa dia dikunyahkan, diberikan kunyah, atau dia menggelari dirinya dengan Ummi Abdillah? Ya, sebagian ulama mengatakan, dzakara ba'du ahlul ilm annahu wulida laha waladun saqat wa lam ya'ish. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Aisyah ini sempat dia melahirkan ya, atau dia mengandung seorang anak, kemudian saqat, ya, maksudnya keguguran, meninggal dan belum sempat hidup. Wa dzakara akharun annahu lam yulad laha la saqat wala hayy. Sebagian ulama mengatakan Aisyah enggak punya anak sama sekali, meskipun dia di kandungan ataupun belum lahir. Ya. Lahir ataupun keguguran itu, kata ulama, sebagian ulama mengatakan tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha memakai kunyah ini Ummi Abdillah dikarenakan apa? Karena kan ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka itu Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kunyah kepada dirinya Ummi Abdillah. Di sini menjadikan dalil, menjadikan bukti bahwasanya yang bujang-bujang belum menikah ataupun sudah menikah belum punya anak boleh kunyah, boleh pakai kunyah. Terkadang ada orang pakai kunyah, emang antum udah punya anak? Kan antum belum punya anak? Enggak, ya. Karena memang ini adalah bukti, ini adalah dalil bahwasanya kita boleh menggunakan kunyah meskipun kita belum memiliki Allah Taala. Ini adalah kunyahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana dengan kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini termasuk syariat. Kunyah ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kunyahnya adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Sebagian ulama mengatakan kita ini tidak boleh menggunakan kunyahnya Nabi Muhammad. Ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sammu bi ismi." Namakanlah kalian dengan namaku, nama Muhammad, gak apa-apa. Wala takannu bi kunyati. Tapi jangan pakai gelar atau jangan pakai kunyah yang aku pakai, Abul Qasim. Di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan secara mutlak tidak boleh menggunakan kunyah Abul Qasim. Yang termasuk di dalamnya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Secara mutlak, secara tekstual, secara zahir dari teksnya tidak boleh menggunakan kunyahnya Abul Qasim. Kemudian sebagian ulama mengatakan atau berpendapat bahwasanya boleh menggunakan Abul Qasim ketika
Nabi Muhammad SAW telah wafat. Kalau belum wafat nggak boleh. Karena kejadiannya ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika itu di pasar. Kemudian ada seorang yang memanggil Abul Qasim, Abul Qasim. Kemudian Rasul menoleh dan menjawab panggilan tersebut. Dan seorang ini mengatakan, bukan engkau wahai Rasul SAW. Baru Rasul sampaikan, sammu bi ismi wala takannu bi kunyati. Dan jangan menggunakan kunyah, kata Nabi SAW. Dan pendapat kedua ini mengatakan boleh menggunakan ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, boleh digunakan. Pendapat yang ketiga, tidak boleh digunakan kalau digabungkan. Misalkan namanya sudah Muhammad, terus dia pakai gelarnya atau kunyahnya Abul Qasim, Muhammad Abul Qasim. Sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh digabung. Tapi kalau misalkan namanya Abdullah Abul Qasim, boleh. Ya, bisa dipahami sampai sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 pendapat. Kemudian qauluhu Aisyah radhiyallahu taala anha, hada ismun ummul mukminin wa hiya ibnatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian baru disebutkan namanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah ini termasuk anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Ayahnya seorang sahabat, putrinya juga seorang sahabat, bahkan istrinya Nabi SAW. Berarti kalau Nabi dengan Abu Bakar posisinya apa? Mertua dengan menantu. Ya, Masya Allah. Dan Aisyah ini adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ketika itu ada sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Dia bertanya kepada Nabi SAW, Ayyun nas ahabbu ilaika ya Rasul? Siapa orang yang paling engkau cintai? Kemudian Nabi SAW katakan, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Amr bin al-As ini kayaknya belum nemu jawabannya. Terus dia bertanya lagi, faqultu minar rijal, kalau dari yang laki-laki siapa ya Rasul? Kemudian Rasul katakan apa? Abuha, ayahnya. Ya, jadi ayahnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Begitu juga anaknya yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Nabi SAW ketika umur 6 tahun pada tahun 2 Hijriyah. Kenapa Nabi SAW menikahkan atau menikahi Aisyah pada masa belia, pada masa muda? Ini ada hikmah besar di balik ini. Dan tidak lain tidak bukan, ini adalah wahyu. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mimpi dinikahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan 2 kali Nabi SAW bermimpi. Dan kita tahu bahwasanya ru'yatul anbiya fil manam wahyu. Mimpinya seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu hikmahnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di masa kecilnya, di masa belianya, agar Aisyah radhiyallahu taala anha bisa mengambil ilmu dari Nabi sebanyak-banyaknya, kemudian dia bisa mendakwahkan, dia bisa menyebarkan ilmu yang sudah diserap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Hakim rahimahullahu taala mengatakan 1/4 hukum di dalam Islam, 1/4 agama Islam itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagian menyebutkan ada sekitar 2.200 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini menunjukkan bahwasanya
perempuan juga punya peran di dalam dakwah. Ini adalah pernyataan yang konkret, yang real. Kita lihat bahwasanya perempuan memiliki jasa yang besar di dalam mendakwahi Islam. Dan bahkan banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum itu ketika ingin menanyakan masalah, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika dijawab oleh Aisyah, para sahabat radhiyallahu taala anhum mendapatkan kepuasan dalam jawabannya. Karena saking dalamnya pemahaman dan ilmunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha diabadikan di dalam Al-Qur'an tentang cerita haditsatul ifki di dalam surat An-Nur, tentang ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, dituduh berselingkuh oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah abadikan di dalam Quran. Disebutkan innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum dalam surat An-Nur ayat 11 ya. Kemudian salah satu keutamanya juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahnya ya, pada hari giliran untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasul meninggalnya di mana? Di pangkuannya Nabi, di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah sebuah kemuliaan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka orang yang mencela Aisyah, orang yang mencela Ummul Mukminin, kurang apa utamanya Aisyah sampai mereka mencela Aisyah? Kita lihat Syiah, Rafidhah benci sekali sama Aisyah radhiyallahu taala. Padahal di sini jelas banyak keutamaan untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Aisyah mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, siapa orang yang membuat suatu perkara fi amrina, di dalam syariat kita, ay dinina wa syariatina, di dalam agama kita, di dalam syariat kita, ma laisa minhu fahuwa raddun ya. Dan suatu perkara ini tidak ada dasarnya, tidak diajarkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka ia akan tertolak, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akan tetapi ada perbedaan sedikit di dalam teks Imam Muslim rahimahullahu taala, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari syariat, maksudnya dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya wa hadzal hadits aslun min usulil Islam. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ini adalah asalnya atau asasnya atau tiangnya agama Islam. Yang pertama adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ulama bersepakat ya, qad ittafaqal ulama rahimahullahu taala annal ibadah la tasihhu illa idza jumi'at amrayn. Semua ulama tanpa terkecuali sepakat bahwasanya ibadah itu tidak akan sah, ibadah itu tidak akan diterima kecuali kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang pertama ya, yang ikhlas, hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ini kembalinya kepada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah.
Sedangkan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembalinya kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi dua hal ini saling berkaitan. Orang ikhlas tapi ibadahnya nggak sesuai, ya nggak diterima. Orang ibadahnya sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ikhlas, tapi riya di dalamnya, ya nggak diterima juga. Jadi harus ada dua poin ini, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sudah mengetahui hadis ini, ada konsekuensi-konsekuensi yang wajib kita tahu. Yang pertama adalah mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya adalah konsekuensi yang terakhir, tidak boleh kita ibadah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu ditekankan. Kita tidak boleh ibadah kecuali sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah haramnya kita membuat suatu hal, suatu perkara baru dalam agama ini meskipun niat kita baik. Meskipun niat kita baik. Wal ya'lam anna al-mutaba'ah la tatahaqqaq illa idza kana al-'amal muwafaqan lisyari'ah fi umuri sittah. Dan kita wajib tahu bahwasanya ketika kita mengatakan bahwasanya kita ini sudah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa dikatakan kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kita benar-benar mengamalkan sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Syekh menyebutkan ada 6 tolak ukur, 6 poin buat kita melihat bahwa apakah amalan ini sesuai sunnah, apakah amalan ini sesuai yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita lihat dari sebabnya atau alasannya atau faktornya. Ya. Ayakun al-amal muwafaqan lisyari'ah fi sababihi wa dzalika bi ay yaf'al al-insan ibadah li sabab. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah ibadah, itu sebabnya jelas, alasannya jelas, yaitu yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, misalkan orang menjadikan rumahnya itu maksudnya ada orang ketika ingin memasuki rumahnya, dia setiap memasuki rumahnya sholat 2 rakaat. Ini sebabnya diajarkan oleh Allah apa tidak? Tentu tidak. Ya. Yang disunnahkan adalah ketika masuk masjid kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul bait nggak ada. Ya. Penghormatan kepada rumah itu tidak ada, tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebab. Ketika sebabnya jelas, maka kita ikuti. Sebabnya atau alasannya itu jelas, ada sebabnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti, kita terapkan, kita praktekkan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah jenisnya atau tipenya. Jadi kalau kita ibadah, jenisnya itu harus sama dengan yang disyariatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, orang pengen udhiyah, kurban, ya, Idul Adha, tapi dia motongnya kuda perang, sah atau enggak? Enggak sah. Atau misalnya anak nggak punya duit lah, anak maunya kurbannya ayam aja lah, anak ayam punya, kalau ayam 50.000 lah bisa potong kurban, sah atau enggak? Enggak. Ya, ini sedangkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahimatul an'am, binatang ternak, termasuk salah satunya adalah ibil, ya, unta, kemudian sapi
atau kambing, ya itu boleh. Tapi kan ayam binatang ternak juga. Iya, tapi kan tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka perlu ini jenisnya atau tipenya kita perhatikan. Tapi kalau misalkan orang memotong kuda untuk sedekah, bukan untuk berkurban, boleh apa enggak? Jais, boleh. Niatnya untuk sedekah, bukan untuk berkurban, itu boleh. Sama kalau antum mau sedekah buat jamaah di sini ayam potong, boleh. Ya, tapi kalau untuk berkurban kepada Allah di hari Idul Adha, maka tidak boleh. Kemudian faktor berikutnya adalah takarannya atau jumlahnya. Ya. Maka ketika kita beribadah sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan jumlahnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, misalkan ada orang berwudu, padahal sunnahnya ketika berwudu itu 3 kali, tapi dia nggak mau 3 kali, anak maunya 4 kali deh, 5 kali, biar lebih bagus. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddu thalatan. Nabi Muhammad SAW kalau berwudu itu 3 kali. Wa qala man zada ala dzalik faqad asaa wa ta'adda wa dzalama. Tapi orang yang menambah dari 3 faqad asaa, dia telah melakukan keburukan, wa ta'adda, dan dia telah melampaui batas, wa dzalama, dan dia telah berbuat zalim. Kita niatnya baik, biar bagus 4 kali, 5 kali, sekalian 6 kali sampai airnya habis gitu kan. Enggak, padahal disyariatkan cuma 3 kali. Kemudian poin berikutnya adalah kaifiyah, caranya. Bagaimana tata caranya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita beribadah, kita juga perlu lihat ini kaifiyahnya, caranya bagaimana. Contoh misalkan, ada orang sholat, sebelum ruku dia sujud. Ya, maksudnya sujud dulu baru ruku. Sah atau enggak? Enggak. Jadi orang sholat Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian dia sujud dulu, baru ruku. Padahal ini tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau contoh lainnya, misalkan ada orang berwudu, harusnya kaki terakhiran, ini kakinya di awal, kakinya diusap duluan, digosok duluan, terus kepalanya terakhiran, atau mukanya terakhiran. Sah atau tidak? Ya, tentu tidak. Ya, maka perlu kita melihat kaifiyah, tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah waktu. Ya, sesuai dengan waktunya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falau shalla shalah qabla dukhul waqtiha fassalah ghairu maqbulah. Maka ketika orang sholat belum masuk waktunya, sekarang misalkan antum sholat isya sekarang, nggak akan diterima abadan. Sekalipun antum sholat 2 kali, 3 kali, nggak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala karena belum masuk waktunya. Ya. Anda mau jamaah aja Ustaz, sholatnya pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya biar sekalian. Diterima apa enggak? Ya enggak diterima gitu. Maka kita perlu melihat waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah tempatnya, ya, al-makan. Contoh misalkan ada seseorang bilangnya mau iktikaf, padahal iktikaf itu di masjid ya. Dia mau iktikaf, anak mau iktikaf di rumah aja Ustaz, sama istri, sama anak gitu ya. Sah atau enggak? Ya, bukan iktikaf namanya itu, tidur bareng ya. Jadi kalau iktikaf sudah ada tempatnya di masjid ya. Atau misalkan contoh lain adalah haji atau umrah. Antum haji, umrah ya ke Mekah, ke Baitullah Al-Haram. Anak nggak mau Ustaz, anak mau yang di mana tuh? Yang di Jakarta Timur, Pondok Gede. Apa namanya? Yang buat manasik umrah itu. Anak mau di situ aja Ustaz, kan itu ada Ka'bah-Ka'bahan. Boleh nggak? Ya nggak boleh gitu ya. Nggak sah. Antum mau 1000 kali puter tawaf di sana juga nggak akan sah. Ya. Maka perlu diperhatikan. Ya, yang pertama adalah sebabnya.
kemudian jenisnya, kemudian takarannya, kemudian tata caranya, waktunya dan tempatnya. Maka Syekh di sini mengingatkan fantabih lihadhil usul as-sittah. Perhatikan usul-usul yang 6 ini. Kita praktekkan apakah sholat kita sesuai dengan 6 ini ataukah tidak, atau ibadah-ibadah kita sesuai dengan yang 6 ini atau tidak. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih Al-Fauzan mencontohkan atau menyebutkan beberapa contoh perkara yang baru atau bid'ah. Di antaranya adalah tabarruk, mengambil berkah dari tempat-tempat tertentu atau dari makhluk, ya, atau kuburan Nabi, atau bahkan kuburan para wali. Dan ini tidak ada syariatnya sama sekali. Dan bahkan tidak ada sahabat yang tabarruk pada kuburan Nabi SAW. Ketika itu di zaman Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, turun paceklik. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Apakah datang ke kuburan Nabi, ya Rasul, ya Nabi, tolong kita dong, kita lagi paceklik ini, turunkan hujan. Begitu atau tidak? Tidak. Beliau radhiyallahu taala anhu menyuruh para rakyatnya, para sahabatnya untuk apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang ke kuburan Nabi SAW. Iya, ketika Rasul SAW masih hidup boleh kita tabarruk. Ya, bahkan para sahabat disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW membuang liurnya, rebutan para sahabat. Ini tabarruk ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tapi ketika setelah mati, setelah meninggal, tidak boleh tabarruk. Bahkan kalau kita lihat di Madinah, di Mekah, banyak orang yang antum mau kemana? Ana mau ke Gua Hiro, mau ke Jabal Rahmah. Iswi, ada apa di sana? Ya pokoknya mau tabarruk, kita mau ambil batu, mau ambil ya macam-macam. Padahal itu tidak diajarkan sama sekali oleh Nabi SAW. Ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Bahkan tidak ada seorang pun dari para salafus saleh, dari para ulama yang tabarruk di kuburannya Nabi. Atau misalkan sholat di tempat sholat Nabi. Kayak Nabi dulu sholatnya di sini nih misalkan. Ana mau sholat di sini, ana mau tabarruk, ana mau ini, ana mau itu. Padahal itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan lebih bahayanya lagi, ketika kita melakukan hal ini, ada bisa jadi unsur-unsur syirik. Kita merasa bahwasanya dengan ini akan mendapatkan keberkahan, dengan ini akan mendapatkan kebahagiaan. Padahal tidak sama sekali. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Bahkan ketika kita di Madinah, saking kita hati-hatinya, kita bertanya kepada Syekh ketika itu, Syekh, kalau misalkan kita pulang dari negara kita, mau ke Madinah, dari Indonesia mau ke Madinah, ana mensyaratkan pertama kali ana datang, ana mau ziarah ke kuburan Nabi SAW. Ya, maksudnya ziarah itu hanya mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, seperti itu saja. Tidak ngusap-ngusap, tidak cium-cium, tidak. Hanya mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Boleh atau tidak? Kemudian saya mengatakan tidak boleh, karena nanti takut terjadi kepada perkara yang baru. Kita mengkhususkan setiap anak pulang liburan, antum harus ziarah ke makam Nabi SAW. Saking hati-hatinya di dalam perkara ini, takut terjerumus kepada perkara yang baru. Padahal baik atau tidak? Baik. Mengucapkan salam kepada Nabi SAW baik.
Tapi ketika kita mengkhususkan harus hari Jumat, atau harus hari ini, atau harus kapan sebulan sekali, ya, maka ini tidak diperkenankan. Sebaliknya ketika Nabi SAW mengajarkan, maka kita amalkan. Contoh misalkan Nabi Muhammad SAW setiap hari Sabtu berangkat ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, ya, kemudian pulang. Ya, ini diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita boleh praktekkan. Maka banyak saudara-saudara kita ketika kita nasihati, ini adalah perkara yang baru, ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan, yang tidak diperkenankan oleh Allah, oleh Rasul SAW, diingatkan malah marah. Ya. Antum bid'ah aja, dikit-dikit salah, dikit-dikit ini. Ya antum kalau misalkan, ya mereka katakan itu, kalau antum mau benar-benar sesuai sama yang di zaman Nabi SAW, antum aja pakai HP, antum aja pakai mic, antum aja pakai laptop, antum aja pakai listrik, ya antum bid'ah juga dong. Antum buat suatu perkara yang baru juga dong. Ya. Ini bid'ah secara bahasa. Sedangkan secara syar'i adalah man ahdatsa fi amrina hadza, di dalam agama. Di dalam agama. Sedangkan handphone, mic, pesawat, mobil, motor itu adalah sebuah kenikmatan buat kita. Dan itu adalah umur duniawi, perkara dunia, dan boleh-boleh saja bagi kita. Dan itu bukan suatu bid'ah di dalam agama. Ketika itu sahabat radhiyallahu taala anhu ingin melakukan penyerbukan silang antara kurma, ya. Antara kurma ingin disilangkan. Wallahu a'lam dengan kurma beda jenis atau seperti apa, ya. Kemudian para sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, boleh atau tidak? Kemudian Nabi katakan, idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi, fa idza kana min amri dinikum fa ilayya. Kata Nabi SAW, kalau itu sesuatu tentang urusan dunia kalian, antum lebih tahu lah, ya. Maksudnya tidak mengapa. Tapi kalau urusan din, urusan agama, urusan syariat, fa ilayya, kata Nabi Muhammad SAW, maka kembalikan kepadaku. Maka di dalam urusan dunia boleh-boleh saja, ya. Dan ini bukan perkara yang baru. Adapun mereka katakan adalah sesuatu yang baru, ya baru, tapi baru dalam bahasa, bukan di dalam syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa contoh kekeliruan atau sesuatu yang menyelisihi syariat. Rajulun ba'a uqiyah minadz-dzahab bi uqiyah wa nisf, ya. Misalkan contohnya, ada seseorang menjual uqiyah, satu uqiyah emas. Uqiyah itu kayak takaran emas gitu ya, atau 1 ons, atau anggaplah misalnya satu orang menjual 1 gram emas, ya, dengan temannya, dan temannya ini menukar, ya, barter maksudnya. Tapi yang satunya ini emasnya 1 gram, yang satunya lagi emasnya 1,5 gram, dan ini tidak boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada riba. Ini kalau bahas ini hadisnya panjang, ya. Atau misalkan contoh, antum kan emasnya lama, punya anak emasnya baru nih, anak baru beli kemarin misalkan. Punya anak 1 gram, tuker sama emas antum yang lama 1,5 gram. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Contoh lain misalkan, kita sering lihat kalau lagi lebaran kita butuh receh buat bagi-bagi duit. Yang 2000-2000an itu yang duitnya baru buat saweran di kampung misalkan itu kan 100.000, tapi kita ngasih duit 100.000 cash, ya 1 lembar, kita dapatnya yang 2000-2000an dapatnya berapa? Paling 90.000 atau 85.000, dia dapat untung 10.000. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Karena di dalamnya ada riba, ya. Tapi misalkan anak punya uang koin zaman dulu banget, istilahnya uang langka lah, uang kuno. Anak jual ke antum 5 juta.
Boleh nggak? Boleh? Boleh. Ya. Karena ini mata uangnya tidak berlaku lagi. Jadi kita boleh menominalkan harga mata uang ini yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian contoh berikutnya, seseorang dia ini mencuri baju, ya. Kemudian dengan baju curiannya ini dia sholat. Sholatnya sah atau enggak? Hah? Enggak sah? Sah atau enggak? Iya. Coba dulu sah. Sholatnya sah. Karena sholat tidak ada kaitannya dengan baju. Jadi bajunya yang dilarang kita untuk mencuri, sedangkan sholatnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian contoh berikutnya adalah kalau seseorang menikah atau seorang wanita menikah tanpa wali, tanpa orang tuanya atau tanpa kakeknya, tanpa saudaranya, tanpa pamannya, fazawaj batil, maka nikahnya tidak sah. Ya. Ini bagi perempuan. Kalau ikhwan, antum syabab, boleh antum nikah tanpa persetujuan wali, nggak apa-apa. Karena tidak ada syarat di dalam menikah adanya wali dari laki-laki. Tapi bentuk ihtiram antum kepada orang tua antum, bentuk ihtiram antum kepada wali-wali antum, antum izin. Ya. Siapa tahu dibantu, siapa tahu ditalangin duitnya. Kan masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa dampak buruk ketika kita melakukan perkara baru atau mengerjakan sesuatu yang bid'ah gitu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda ketika itu, Nabi Muhammad di haud, di telaga, ana faratukum alal haud, ya, aku mendahului kalian di telaga. La yarfa'anna ilayya rijalun minkum, kemudian ditampakkanlah beberapa orang kepadaku. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW ingin memberikan minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang ini. Kemudian tuli juduni, dialihkan, tidak tidak diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi katakan, ayya Rabb ashabi, ya Allah, itu adalah sahabat-sahabatku, itu adalah umatku. Ya. Kemudian Allah katakan, la tadri ma ahdatsu ba'da dzalik, engkau tidak tahu apa yang dikerjakan setelah engkau meninggal. Ya. Konsekuensinya apa kalau kita melakukan perkara yang baru? Tidak minum di telaganya Nabi Muhammad SAW. Nasallallahu salamah wal afiyah. Bahkan di riwayat lain disebutkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, innahum minni, ya Allah, itu adalah golonganku, itu adalah umatku. Fayuqal innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang diganti setelah engkau meninggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan apa? Suhqan liman baddalu ba'da, liman baddala ba'di. Kemudian Nabi SAW mengatakan, suhqan itu adalah celakalah orang yang mengganti setelah aku meninggal. Sudah nggak dapat minum di telaga, dicela oleh Nabi SAW. Maka perlu, ini adalah hal-hal yang perlu kita tekankan, dan kita sebagai umat muslim kita harus tahu kewajiban kita dalam kita beribadah, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan biasanya orang yang melakukan yang perkara baru ini lebih susah untuk berubah daripada orang yang bermaksiat. Kalau orang bermaksiat nih,
ya, mencuri, dia tahu dia salah. Dia tahu bahwasanya dia dalam keadaan dosa. Dia berzina misalnya. Dia tahu dia salah. Suatu saat dia akan bertaubat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Tapi kalau orang yang lakukan perkara baru, oh enggak kok, ini bener kok. Ini yang diajarin oleh nenek moyang kita. Ini ajaran turun temurun. Dinasihat ini enggak ada loh. Ya. Ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngeyel gitu ya. Ya. Maka sebuah nikmat ketika kita berada di atas sunnah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita tingkatkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan tabi'in Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, "Masdad sahib bid'atin ijtihadan illa yasdad minallahi bu'dan." Ya. Siapa orang yang semakin giat di dalam melakukan perkara baru, semakin Allah Subhanahu wa taala menjauh darinya. Niatnya ingin mendekat kepada Allah, tapi caranya salah. Tapi caranya tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada bukan dekat, malah lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak buruk berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW katakan, fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Setiap perkara yang baru di dalam agama tentunya adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adanya di neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kenikmatan di atas sunnah, dan mematikan kita dalam keadaan tauhid dan dia dalam keadaan sunnah. Hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.